وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad habibina wa qa'idina wa qudwatina wa uswatina wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin. Jamaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus merasakan kebersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alamu anna fikum Rasulullah. Allah selalu mengingatkan kita, ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada utusan Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali juga saya menyampaikan bahwa tentu kebersamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah dalam bentuk fisik beliau, karena beliau memang telah wafat lebih dari bahkan 14 abad yang lalu. Beliau telah meninggalkan kita, tetapi ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bisa kita pelajari, bisa kita baca, dan lebih lagi bisa kita hidupkan di dalam keseharian kita. Maka kajian ini disebut sebagai The Living Sunnah. Jadi maksudnya adalah bahwa ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak semata-mata kita baca di atas kertas yang tersusun di dalam kitab-kitab yang tebal, bukan juga hanya sebagai konsumsi pengetahuan akal kita kognitif. Kita berazam untuk menjadikan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini senantiasa hidup minimal di dalam diri kita dan keluarga kita. Syukur lingkungan kita, masyarakat kita, bahkan bangsa kita juga memiliki semangat yang sama, insya Allah. Jamaah sekalian yang saya muliakan, pagi hari ini kita masuk pada hadis yang ke-10 yang diberi judul At-Tahzir minal ma'asi wal atham. Peringatan dari berbagai maksiat dan dosa. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Abdullah, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridhai kedua sahabat ini. Qala aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah datang dan menemui kami. Faqal, lalu bersabda,
Ya ma'asyaral muhajirin, wahai golongan muhajirin. Beliau berbicara kepada para sahabat yang berasal dari Mekah tentunya. Khamsun idza betulitum bihinna. Ada 5 perkara nanti. Jika kalian diuji oleh Allah dengan 5 perkara ini. Wa'udzubillahi an tudrikuhunna. Dan saya memohon perlindungan kepada Allah agar kalian tidak menemui 5 perkara ini. Lalu beliau menyebut, lam tazhar al-fahisha fi qaumin. Tidaklah perbuatan zina itu tampak dalam kehidupan suatu kaum. Dulu, zina itu sesuatu yang tersembunyi. Hatta yu'linu biha. Sampai tibalah suatu masa di mana mereka melakukan perbuatan zina itu secara terang-terangan. Illa fasyafihim ta'un. Jika ini terjadi, maka pasti mereka akan ditimpa penyakit wabah atau wabah penyakit. Wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladzina madat. Mereka akan ditimpakan oleh Allah berupa wabah dan penyakit-penyakit yang tidak pernah terjadi, tidak pernah dikenal, dan tidak pernah ada presidennya pada umat-umat sebelum mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, walam yang usu al-mikyal wal mizana illa ukhidhu bis-sinin wa shiddatil ma'unati wa jawri sultani alaihim. Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan, kecuali mereka akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala paceklik dan penghidupan yang susah. Mereka akan ditimpakan kelaparan, musim sulit mendapatkan bahan makanan pokok, dan juga kezaliman para penguasa atas mereka. Ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim, dan tidaklah mereka mengabaikan zakat harta mereka, illa muni'u al-qatra minas sama, kecuali mereka dicegah untuk menikmati tetesan-tetesan hujan dari langit. Walau lal bahaim lam yumtaru. Dan kalaulah bukan kasih sayang Allah kepada binatang-binatang yang ada di muka bumi, mereka tidak akan diberikan hujan oleh Allah. Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim. Tidaklah mereka mencederai perjanjian mereka dengan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali Allah nanti akan kuasakan kepada mereka musuh-musuh dari luar diri mereka sendiri. Fa'akhadhu ba'dha ma fi aidihim. Lalu musuh-musuh yang dari luar itu merampas sebagian sumber daya alam yang mereka miliki, aset yang mereka miliki. Wa ma lam tahkum a'immatuhum, dan selama para pemimpin mereka tidak berhukum bi kitabillah,
dengan ajaran-ajaran yang tertera di dalam kitab Allah, yaitu Al-Quran. Wa yatakhayyaru mimma anzalallah. Dan kemudian mereka memilah-milah sesuai dengan kepentingan pragmatis mereka. Jadi kalau bahasanya ini bersikap secara pragmentatif terhadap ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dipilah-pilah sesuai dengan kepentingan mereka. Illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Kecuali pasti nanti Allah akan menjadikan permusuhan dan suasana kehidupan yang begitu keras di antara sesama mereka. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, salah satu bentuk cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sikap beliau yang begitu empati secara mendalam kepada umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi ini adalah yang sempurna aspek kemanusiaannya. Beliau meskipun utusan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga beliau seorang manusia. Kita lapar, beliau pun juga lapar. Beliau berduka sebagaimana kita pun juga bisa berduka. Kita bisa merasakan kegembiraan dan sedih, Nabi juga demikian. Dan seterusnya. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan orang lain. Beliau adalah seorang manusia yang menyatu aspek kemanusiaannya dengan kita sebagai umatnya. Karena itulah kemudian, jika kita mengalami suatu kesulitan, maka beliau pun juga merasakan kesulitan yang lebih daripada itu. Sangat berat. Beliau tidak tega umatnya ini kemudian menghadapi suatu malapetaka misalnya yang membuat umatnya ini menjerit. Beliau menjeritnya lebih daripada itu. Harisun alaikum. Sebegitu protektifnya Nabi kepada kita. Seperti seorang ibu, ya, bisa dibayangkan bagaimana seorang ibu yang punya seorang anak, ya, balita misalnya, yang mau jatuh dari suatu tempat, apa yang dilakukan oleh seorang ibu? Mungkin dia sudah tidak lagi memperdulikan dirinya sendiri. Nabi lebih daripada itu. Begitu dalam rasa untuk menjaga umatnya agar tidak tergelincir. Haris alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau orang yang sangat lemah lembut. Ya. Rahim, beliau orang yang penuh dengan cinta dan kasih sayang kepada kita. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika menghadapi persoalan di antara umat waktu itu dan ada dua jawaban, ada dua opsi jawaban, maka Nabi tidak akan memberikan jawaban kecuali yang paling ringan dan paling mudah. Betapa jauh daripada sikap kita hari ini. Kadang kita curang di dalam memberikan jawaban, bahkan jawaban-jawaban keagamaan. Kita tidak sadar menyembunyikan suatu keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya karena kita fanatik terhadap suatu penjelasan ulama tentang ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sikap beliau.
Maka ketika membaca hadis seperti yang saya terjemahkan tadi, jangan kita menggunakan persepsi yang negatif. Tapi justru ini adalah bentuk yang paling nyata dari sifat kemanusiaan Nabi, sikap empati Nabi, sikap bahkan protektif Nabi kepada kita, kasih sayangnya yang mendalam dan seterusnya. Maka Nabi sampaikan beberapa isyarat zaman secara futuristik. Jadi beliau ini apa bedanya dengan para futurolog yang mengambil bidang studi tentang persoalan-persoalan masa depan. Kalau para futurolog itu mengambil ilmu mereka dari berbagai macam fakta-fakta yang sudah diidentifikasi, diklasifikasi, dianalisa, sampailah muncul beberapa rumusan teori misalnya. Tapi itu kan bersifat zoniyat, dugaan. Tetapi pandangan-pandangan futuristik kenabian yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pandangan futuristik yang bersumber dari wahyu, termasuk apa yang kita baca pagi hari ini. Karena kurang-kurang jemaah sekalian, orang membaca hadis seperti ini, nanti kesannya itu negatif. Kok Islam gitu banget, kok Islam kejam, kok Islam keras, kok Islam nggak manusiawi. Islam kok serba ancaman, Islam kok serba apa gitu. Padahal maksudnya bukan demikian. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, itu di dalam surat Asy-Syura ayat 30. Apapun musibah yang menimpa kalian, itu tidak pernah lepas daripada tingkah pola, perilaku, atau apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan kalian. Di sini Allah menggunakan aidikum. Ini memberikan satu pesan yang sangat konkret bagi kita bahwa ada banyak ketimpangan di dalam kehidupan kita ini atau maksiat yang kemudian berdampak sangat buruk pada diri kita. Itu Allah sebut aidikum. Tangan. Kita harus jujur itu. Ya. Oleh sebab itu barangkali orang yang dicabut nikmat Allah berupa tangan misalnya, nauzubillah min dzalik, mungkin ada banyak dosa yang bisa dia tinggalkan. Tapi tangan manusia sangat dahsyat. Manusia bisa membunuh jutaan orang dalam satu waktu yang sama hanya karena satu jari misalnya yang menekan tombol-tombol pusat penguasaan tenaga atom atau nuklir, meledakkan satu wilayah hanya dengan ujung jari-jari. Manusia bisa melakukan provokasi, agitasi, menebarkan rasa permusuhan, itu juga hanya dalam satu klik dalam jari-jari kita. Maka Allah wajar menggunakan fabima kasabat aidikum. Jadi tidak ada sesuatu yang menimpa, kata Allah, kecuali itu adalah konsekuensi logis daripada perbuatan kalian. Nah, meskipun demikian jemaah sekalian, ketika suatu peristiwa ini terjadi dalam hidup kita, kita juga perlu membaca surat Al-Ankabut ayat yang ketiga. Walaqad fatannal ladzina min qablihim
Dan sungguh kami telah berikan fitnah ujian orang-orang sebelum mereka, fala ya'lamannallahu allazina shadaqu. Niscaya Allah dengan demikian, dengan ujian tersebut, mengetahui, dan tentu Allah Maha mengetahui siapa ya? Allazina shadaqu, orang-orang yang jujur di dalam keimanannya. Wala ya'lamannal kadzibin, dan niscaya pula Allah mengetahui orang-orang yang dusta di dalam keimanannya. Jadi jemaah sekalian yang saya hormati, ini adalah bentuk daripada mekanisme ilahiyah yang menyatu di dalam sistem kehidupan semesta ini. Dan ini akan terus berputar. Hari ini kita tidak diuji, besok kita diuji. Hari ini saudara kita wafat di dalam peristiwa jatuhnya pesawat terbang. Mungkin di hari yang lain kita pun juga mengalami hal yang serupa, na'udzubillah. Hari ini saudara kita di Sulawesi Barat ditimpa oleh Allah berupa gempa. Saudara kita di Jawa Barat ada juga tanah longsor dan seterusnya. Ini terus berputar. Sehingga kata Rasulullah SAW kepada Ibnu Mas'ud, kalau hari ini kau lepas dari satu takdir, maka takdir yang lain mengintai dirimu, kata Rasulullah SAW. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, demikian pula ketika Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan tampak ya, di daratan, di lautan. Kalau di kehidupan kepulauan, ya, kehidupan di maritim kita sudah rusak. Dan kemarin saya katakan pasti juga berdampak pada kerusakan di angkasa. Itu agar Allah memang merasakan kepada manusia akibat buruk dari apa yang mereka kerjakan. Jadi ketimpangan iklim saat ini tidak lepas daripada tingkah pola kita sebagai manusia. Dan Allah punya visi di akhir surat Ar-Rum ayat 41, la'allahum yarji'un. Agar kita kembali kepada titik orbit kita. Jadi hidup ini siklus. Agar kita kembali kepada sebetulnya untuk apa kita hidup. Karena itu jemaah sekalian, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, beliau berkata, fa'alam anna Allah subhanahu wa ta'ala atqana kulla syai'in sana'ah. Allah pada setiap apa yang dia ciptakan, ketahuilah Allah setelah menciptakannya sedemikian sempurna, detail, akurat. Wa ahsana kulla syai'in khalaqa. Segala sesuatu yang diciptakan dipercantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa inda mabda'i khalqihi bari'un minal afat wal ilal. Pada saat mula Allah menciptakan apapun di semesta ini termasuk kita, terbebaskan dari berbagai macam ketimpangan dan penyakit. Tamul manfaat lima huyya wa khuliqalahu. Ciptaan Allah ini sempurna manfaatnya sesuai dengan apa yang telah diciptakan oleh Allah dan apa yang telah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, di dalam surat Al-Mulk. Tidak ada ketimpangan di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma ta'arrada lahul afat ba'da dzalika bi umurin ukhra. Nah, setelah itulah kemudian ada dinamika sejarah kehidupan manusia. Berbagai macam ciptaan Allah yang begitu indah, begitu cantik, lalu kemudian mengalami berbagai macam ketimpangan.
Di antaranya adalah, kata beliau, sikap manusia yang tidak proporsional di dalam berinteraksi dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Maka timbullah kerusakan. Kata kuncinya adalah seperti yang kita berkali-kali ucapkan di dalam kajian The Living Quran. Adanya sikap kehilangan kontrol dan kehilangan keseimbangan. Persis seperti pesawat. Pesawat yang mengalami lost contact itu selalu berawal dari hilangnya kendali seorang kapten terhadap apakah itu sistem, apakah itu persoalan-persoalan yang lain. Intinya adalah terlepas dari apakah itu human error, apakah itu technical error, tetapi saya katakan ada persoalan lepas kendali atau lepas kontrol. Nah, saya jemaah sekalian yang saya muliakan, memahami hadis yang kita baca pada pagi hari ini dalam perspektif yang sedemikian. Karena itu kita tidak perlu kemudian memberikan pemahaman-pemahaman yang negatif. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga mengatakan kepada para sahabat, wa'udzubillahi an tudrikuhunna, dan aku berlindung kepada Allah ya, agar kalian ini bahasanya itu jangan menemuilah ya kan. Ya, kalaupun kalian menemui fenomena-fenomena tersebut, ya gejala-gejala tersebut, maka aku tetap berlindung kepada Allah. Apa maknanya? Dalam suasana pahit yang dialami oleh umatnya di masa yang akan datang, termasuk masa kita hari ini, Rasulullah masih mendoakan kita. Ini adalah karakter dan empati seorang pemimpin pada siapa yang dipimpin. Dalam suasana turbulensi kehidupan, dan beliau tentu umurnya tidak panjang, tetapi doa beliau masih tercatat. Wa'udzubillahi an tudrikuhun. Aku berlindung ya kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kalian ya menemui peristiwa-peristiwa tersebut. Atau juga maknanya harapan Rasulullah agar para sahabat waktu itu tidak menemui satu di antara 5 perkara-perkara yang akan terjadi. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, dari 5 persoalan ini, saya juga penting sampaikan di sini. Ini berkaitan erat dengan perilaku kita sebetulnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ya, apa maknanya sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang ada pada satu kaum min afiyatin wa ni'mah, dari berbagai macam karunia kesehatan dan kenikmatan. Fayuzilu dzalika anhum, lalu kemudian Allah mencabut semua kenikmatan dan kesehatan itu, wa yuhlikuhum, dan Allah membinasakan manusia. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi awal mulanya itu nikmat, kebaikan, kesehatan. Tapi kemudian apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah, lalu manusia secara sadar atau tidak sadar melakukan berbagai macam ketimpangan. I'tida ba'dihim ala ba'd. Bentuknya saling menzalimi di antara manusia. Fatahilla bihim hina idzin uqubatuh. Maka pada saat itu terjadi, Allah secara alamiah mencabut segala kenikmatan itu dan menggantinya dengan berbagai macam penderitaan. Jadi harus kita paham dulu jemaah sekalian. Ya, jadi saya sengaja tidak langsung masuk kepada poin-poin yang ada di dalam hadis ini. Tapi saya ingin menyampaikan satu perspektif.
Sehingga kita tidak salah paham, kok Islam begitu banget gitu. Enggak, bukan itu persoalannya. Kita pahami cara pandangnya. Ya. Al-Imam Asy-Syanqiti, Al-Amin Asy-Syanqiti yang menulis kitab tafsir Adwaul Bayan. Beliau menyatakan, la yughayyiru ma biqaumin minan ni'mati wal afiyah hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mencabut segala kenikmatan, segala kesehatan yang telah dianugerahkan sampai kemudian manusia itu mengganti ketaatan mereka dengan kemaksiatan, kedekatan kepada Allah dengan kejauhan dari Allah, dari sikap keadilan menjadi sikap kezaliman dan seterusnya. Jadi ini pula ya yang yang serasi dari Al-Qur'an, dzalika bi annallaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaum. Allah tidak mungkin merubah nikmat yang telah dianugerahkan pada satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sehingga mereka sendiri yang secara aktif, bukan pasif. Atau pasif. Karena dia melihat satu kemungkaran dan dia tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti tentang hadis bahtera Nabi itu. Hadis Nabi tentang bahtera. Di mana orang berada di atas, di tengah, di bawah. Lalu yang paling bawah ingin melubangi kapal agar dia gampang mengambil air. Ini kalau nggak dicegah, air masuk, tenggelamlah kapal ini. Itu adalah ilustrasi kenabian bagaimana orang tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, Rasulullah SAW berbicara tentang zina. Dulu orang kalau melakukan zina ini luar biasa. Mengapa disebut zina sebagai fahisyah? Satu dosa yang efek dan dampaknya itu bukan hanya merusak pribadi, na'udzubillah, pelaku, bukan hanya keluarga, bukan. Bahkan kerusakan yang diakibatkan oleh zina itu adalah kerusakan yang bersifat masif dan masa yang cukup panjang. Dulu orang itu tabu kalau menyebut masalah zina. Maka Allah ucapkan di dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ini satu dosa yang efek dan dampaknya itu masif dan panjang. Disebut fahisyah. Ya kan? Disebut dengan fahisyah. Dan ini adalah jalan kehidupan yang paling buruk. Kita berbagai macam penelitian modern berbicara tentang akibat daripada apa yang disebut dengan free sex misalnya. Ini dahsyat sekali. Bahkan saat ini apa yang kita katakan dengan kehidupan sesama jenis luar biasa. Dulu ketika kita di tahun awal 2000-an berbicara tentang perilaku menyimpang LGBT ini, kita diteror oleh sebagian kawan-kawan sebagai orang-orang yang radikal waktu itu. Saya ingat persis. Bahkan kita dibilang sebagai orang-orang yang paranoid. Tahun 2003 kalau nggak salah, ya mohon maaf ya Ibu Bapak sekalian, saya sampaikan. Ya, ini saya lihat ini ada jurnal ya. Tahun betul ini ya. Sekitar tahun 2003 ya. Itu terbit satu buku di satu institusi pendidikan Islam di Jawa ini. Judulnya Indahnya Kawin Sesama Jenis. Berbagai macam ayat diputar balik di situ. Dan kesimpulannya adalah kehidupan sesama jenis, baik itu homoseksual, biseksual, bahkan transgender, itu adalah kehidupan yang alami menurut mereka. Dan luar biasa. Bahkan di dalam di cover belakang dari buku itu tertulis, orang yang tidak mendukung perkawinan sesama jenis adalah orang-orang egois, keras kepala, serakah, tidak layak hidup di bumi ini. Ini kata mereka. Diterbitkan oleh satu fakultas yang mengajarkan agama Islam. Ini sekitar tahun 2003, ini bisa dibayangkan.
Di antaranya aktivitas mereka pada saat itu, waktu itu kita kritik, dan waktu itu kan belum seperti sekarang kehidupan dan gerakan demoralisasi bernama perkawinan sejenis ini. Mereka mengorganisasi kaum homoseksual. Oke lah, sebagai hak warga negara saya kira ya monggo saja. Persoalan kita bukan itu kalau memang negara memang melegalkan dan memang legal gitu loh, secara konstitusional. Tapi kan secara moral tidak mungkin kemudian kita tutup-tutupi. Ya. Kemudian mereka juga melakukan suatu propaganda bahwa apa yang dilakukan oleh kaum homoseksual itu adalah sesuatu yang bersifat alamiah. Ya. Jadi seorang pemikir Mesir, kalau nggak salah, Nasr Hamid Abu Zaid, dia bilang ketika saya hidup di Mesir, dulu saya melihat perkawinan sejenis itu jijik, kata dia. Dan seterusnya. Setelah itu memang beliau diponis oleh pengadilan syariah sebagai banyak pemikiran beliau selain persoalan ini, dianggap murtad, diceraikan dengan istrinya dan kemudian pergi ke Belanda. Di sana mendapatkan kursi yang luar biasa terhormatnya. Dan dia mengatakan, setelah saya melihat sendiri bagaimana kehidupan para orang-orang sesama jenis, saya mengatakan itulah cinta yang paling alamiah dan cinta yang paling autentik, katanya. Yang ketiga, mereka juga melakukan propaganda bahwa tafsir yang dipahami oleh umat Islam tentang sejarah Nabi Lut itu selama ini salah. Jadi mereka itu tidak disiksa karena perilakunya, yang disiksa ya karena mereka ingkar kepada ayat Allah. Nah, saya tidak tahu mana ayat Allah, mana ajaran, ini nggak karuan. Nah, yang penting untuk kita waspadai adalah mereka menyuarakan saat ini perubahan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 1974, di mana negara masih mendefinisikan bahwa perkawinan yang dilegalkan oleh negara adalah perkawinan yang lawan jenis, laki perempuan, perempuan laki-laki. Dan saya pernah membaca draft yang diusulkan itu, bahasanya sangat halus, ya. Tidak langsung frontal menjadi perkawinan sama jenis, tidak. Tetapi mereka mengusulkan draftingnya itu agar perkawinan yang dilegalkan negara adalah perkawinan antara dua insan. Dua insan itu nggak dijelaskan lanang wedoknya itu. Nah, ini saudara sekalian yang saya muliakan. Kalau ini terus saja terjadi, maka kata Rasulullah, kita akan ditimpakan oleh Allah wabah dan berbagai macam penyakit yang tidak ada presidennya di dalam sejarah. Nah, ini tentu teman-teman medis dan yang ahli di bidang ini lebih bisa menjelaskan daripada saya. Saya secara teologis meyakini ini. Yang kedua adalah, ini perilaku yang kemarin kita kritik, ya. Kita baca bagaimana kerasnya Allah di dalam surat Al-Mutaffifin. Ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti riwayat Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau menyatakan, lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, kanu akhbasan nasi kilan. Jadi ketika Nabi tiba di Madinah waktu itu, didapatkan penduduk Madinah, tentu ada orang Yahudi, Nasrani, dan komunitas yang lain. Itu mereka adalah manusia yang paling buruk di dalam memperlakukan takaran dan timbangan di dalam perniagaan mereka. Maka sebagian ulama kan menyatakan de facto sosialnya itu adalah Al-Mutaffifin itu turun memang pada saat Rasulullah menghadapi peristiwa itu di Madinah. Walaupun di situ ada beberapa indikator lain yang menunjukkan, masuk ayat, bahwa itu adalah Makkiyah. Sehingga Ibnu Ashur kemudian menjebatani, kan, oh ini turun pada saat perjalanan dari Mekah ke Madinah misalnya. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, kalau perilaku curang ini, ya, kita tidak segera hentikan, dan sudah kalau bicara dengan perilaku curang ini, Allah, auzubillah, kita sudah nggak bisa lagi berbicara hari ini. Ya, APBN kita untuk orang-orang miskin, untuk rakyat bawah sekian misalnya ribu untuk diberikan sembako, dikorupsi, dan korupsinya lebih besar daripada harga barang. Auzubillah min dzalik. Takaran APBN kita hancur lebur di tangan para koruptor. Ya, kalau ini kita tidak suarakan, ya, dan siapapun, ya, kita tidak bicara tentang siapa dan siapa, siapapun yang melakukan tindakan koruptif ini, ya,
ini tidak akan pernah mencium wanginya surga, bahkan dahsyat sekali siksanya di hadapan Allah. Bukan hanya nanti di akhirat. Ini Rasulullah mengisyaratkan peristiwa akan terjadi di dunia. Mereka akan menderita kelaparan, kesulitan hidup, dan kediktatoran para penguasa. Ini artinya apa? Masyarakat harus bermuhasabah. Kita sebagai rakyat, kita sebagai umat harus muhasabah. Siapapun di antara umat ini di dunia, kita tidak hanya bicara di Indonesia, yang merasakan betapa zalimnya seorang penguasa, betapa sulitnya hidup, mencari penghidupan, sumber daya alam kita dahsyat hebatnya, tapi sulit rasanya mencari penghidupan. Sebelum menyalahkan para pemimpin, monggo kita lihat perilaku hidup kita. Mungkin kita bukan pebisnis yang bisa mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Tapi kemarin ketika kita mengkaji tafsir para mufassir tentang surat Al-Mutaffifin, curang itu bukan hanya perilaku yang bersifat material, yang konkret wujudnya ketika kita menghitung uang atau menimbang barang, menimbang emas. Bukan hanya itu. Ya kan? Ketika Abdullah ibn Rawahah juga datang kepada penduduk Khaybar, orang-orang Yahudi. Dan waktu itu orang Yahudi sepakat untuk memberikan sogoan, gratifikasi agar laporannya itu tidak akurat. Dimanipulasi laporan kepada Nabi sehingga beban yang mereka harus bayarkan kepada negara lebih sedikit. Dengan tegas Abdullah bin Rawahah menyatakan, kalian ini secara keimanan saya orang yang paling saya murkai. Kalian bunuh para nabi dalam sejarah dan kalian berdusta atas nama Allah. Tapi sikap saya tetap adil. Berkata pun Ibnu Rawahah, Abdullah bin Rawahah tetap, karena beliau paham betul. Berkata pun kita bisa curang. Nah, kalau ini yang terjadi ya sudah, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Poin yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim. Tidaklah mereka kemudian enggan membayar zakat mereka kecuali mereka dicegah untuk menikmati tetesan-tetesan hujan dari langit. Dan kalaulah bukan karena binatang-binatang piaraan itu, mungkin Allah tidak akan menurunkan air hujan. Nah, ini luar biasa jemaah sekalian. Jadi mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita. Dan kami tentu mengingatkan bagi para jemaah kita yang diberikan kelebihan rizki oleh Allah, percayalah bahwa 2,5% di dalam harta itu bukan milik panjenengan. Itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan kepada orang-orang yang telah dicatat oleh Allah siapa yang punya hak di situ. Kemudian yang keempat, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa'akhadhu ba'da ma fi aidihim. Jadi jamaah sekalian yang saya muliakan, kita yang hidup, apalagi sebagai orang muslim di sini ya, kita ini memiliki perjanjian dengan Allah dan perjanjian dengan Rasulullah SAW. Ya. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Ini perjanjian kita yang bersifat primordial dan jauh sekali. Kita mengakui Allah itu adalah sebagai pencipta kita. Qalu bala syahidna. Manusia pada saat itu di alam zurriyah aklamasi menyatakan benar ya Allah, engkau adalah pencipta kami. Jadi ini adalah perjanjian kita. Dengan Rasulullah pun juga kita punya perjanjian tentu. Bukankah kita semua mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kita nggak mungkin ini perjanjian. Dan perjanjian ini terus kita ulang. Setiap sholat wajib kita ulang lagi, kita ucapkan lagi, kita sebut lagi pada saat kita tahiyat. Dan seterusnya itu. Belum lagi kita berdoa. Azan selalu kita mendengar. Tidak ada satu perjanjian antar umat manusia yang diingatkan setiap detik oleh Allah. Ya, sekarang azan berhenti lagi di waktu berikutnya di tempat lain sehingga azan ini asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu di setiap bumi pijakan kita, kaki kita berpijak. Detik ini habis di sini, berganti tempat berikutnya, berganti tempat berikutnya. Dan itu adalah sumpah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu jemaah sekalian yang saya muliakan, ya. Ketika saya tadi membuka tafsir, ya. Saya ingin buka tafsir As-Sa'di. Ketika beliau membaca surat Fabima naqdihim mitsaqahum. Saya buka dulu. Fabima naqdihim mitsaqahum. Ini terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena bagaimana mereka merusak perjanjian mereka. Wa kufrihim bi ayatillah. Mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Wa qatlihimul anbiya bighairi haqq. Mereka membunuh para nabi tanpa sebab yang dibenarkan. Wa qaulihim qulubuna ghulf. Bahkan mereka mengatakan hati kami telah tertutup. Apa yang terjadi? Bal taba'allahu 'alaiha bi kufrihim. Fala yu'minuna illa qalila. Allah stempel itu hati mereka, dan hati mereka kemudian tidak sama sekali mendapatkan pencerahan. Ya. Termasuk contoh apa lagi yang lainnya. Kalau Anda baca ini di dalam An-Nisa ayat 155 dan seterusnya itu. Nabi Isa, perjanjian kita sebagai manusia, beliau adalah hamba Allah dan utusan Allah, tidak lebih dan tidak kurang daripada itu. Meletakkan Nabiullah Isa alaihissalam lebih daripada itu adalah bagian daripada mencederai perjanjian kita terhadap Allah. Dengan Nabi Muhammad pun juga demikian. Jangan kalian kultuskan aku, kata Nabi, sebagaimana orang terdahulu mengkultuskan para nabinya. Bahkan beliau menyatakan, la taj'alu qabri 'idan. Jangan jadikan kuburanku ini sebagai monumen yang bolak-balik kalian kunjungi, karena di situ ada potensi untuk melanggar perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, kalau ini yang kita lakukan, maka perjanjian kita kepada Allah dan Rasul-Nya diabaikan, maka Allah akan mengirimkan musuh, ya. Mungkin bukan dari golongan kita sebagai bangsa atau umat Islam, tapi dari orang-orang luar. Lalu musuh ini begitu beringas datang kepada kita, lalu mengambil semua aset kita, merampas sumber daya alam kita, sumber daya manusia kita, dan seterusnya. Terakhir jemaah sekalian, wa malam tahkum immatuhum bi kitabillahi wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Jadi tidaklah kemudian kita meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mau berhukum dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selalu saja kita menjadikan akal dan kesepakatan manusia sebagai lebih daripada kitab suci. Bahkan banyak di antara para tokoh menyatakan, gunakan ayat konstitusi, jangan gunakan ayat suci. Kita katakan, bos, Anda ini hidup diciptakan oleh Allah. Allah yang punya kitab suci, bagaimana Anda mendikotomi? Bagaimana Anda harus memperlawankan antara kitab suci dan konstitusi? Kan tidak perlu. Pak Karno mengatakan ketika dulu sepakat atas Pancasila pada tanggal 1 Juni, ketika Ki Bagus Hadikusumo mengatakan, sebagai Muslim, kakekku Muslim, orang Indonesia asli, kata Ki Bagus Hadikusumo, ketua Muhammadiyah waktu itu, tentu aku bercita-cita menegakkan Indonesia ini di atas cita-cita Islam. Dijawab oleh Pak Karno, Saudara Bagus Hadikusumo, kalau Anda membelah dada saya, maka saudara tidak akan mendapatkan di dalam dada saya kecuali hati Islam. Itu Pak Karno mengatakan itu. Kok tiba-tiba ada para pemimpin, ada para tokoh politik hari ini, ya, mendudukkan secara berhadap-hadapan dan kontradiktif antara konstitusi dan kitab suci. Saya kira ini sikap yang tidak perlu, karena memang sejarah kita tidak demikian. Indonesia ini negara bertuhan,
bukan negara yang anti Tuhan. Tidak perlulah kemudian kita latah mengatakan tinggalkan kitab suci, berpeganglah pada konstitusi. Ya, jadi saya kira ini sikap yang tidak fair ya, karena memang sejarah kita demikian. Nah repotnya sekarang anak-anak kita di era milenial ini juga mungkin tidak membaca sejarah dengan baik. Kalau ini yang kita lakukan, ya, lalu kita pilah-pilah ayat Allah sesuai dengan kepentingan kita. Karena memang Allah juga mengisyaratkan wa minan nasi may ya'budullah ala harf. Ada di antara manusia itu yang menyembah Allah itu di tepian. Artinya apa? Posisi agama ini dilihat kalau menguntungkan dia pegang. Kalau tidak menguntungkan dia tinggalkan. Lihatlah fenomena di dalam kehidupan berbangsa kita. Setiap 5 tahun sekali orang-orang yang tidak pernah dekat dengan masjid, semuanya dekat dengan masjid. Karena memang dia butuh suara umat Islam. Orang yang bahkan tidak berkerudung, tidak berhijab, tiba-tiba di masa kampanye dia berhijab dan dia berkerudung, dan seterusnya. Yang tidak pernah memberikan bantuan, tiba-tiba rajin zakat. Ini namanya meletakkan Al-Quran dan ayat-ayat Allah secara fragmentatif, dipilih-pilih sesuai dengan kepentingan sesaat dia. Jadi kalau ini kita lakukan, ja'alallahu ba'sahum bainahum. Tidak usah menunggu orang Cina datang ke sini menjajah kita, tidak usah menunggu orang Amerika ke sini mengebom kita, orang Jepang ke sini mengebom kita. Cukuplah perilaku ini menjadi alasan mengapa Allah jadikan kerasnya kehidupan di antara kita dan permusuhan menjadi sangat nyata. Mengapa perilaku ini? Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, penjelasan saya demikian tentang apa di dalam hadis yang ke-10 ini. Saya kunci dengan mukaddimah dan prolog yang sangat panjang tadi agar tadi tidak salah paham. Karena kalau mendengarkan penjelasan akhir saja bisa saja kok begitu keras gitu. Saya kira tidak. Nabi itu cinta kita. Dan apa yang saya sampaikan adalah apa yang saya baca daripada kitab dan literatur yang ditulis oleh para ulama. Mudah-mudahan kita tetap tercerahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, terima kasih atas penjelasan dan pencerahannya. Jadi ini kalau nggak diingatkan kita lupa yang begini-begini ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi monggo, ini masih ada waktu panjang nih, 20 menit. Ya, silahkan tambahan dari yang lain aja. Bukunya tipis loh Pak Medi ya. Bukunya tipis aja. Tapi saya belum mendapatkan terjemahnya Pak Medi. Tentu buku ini menjadi textbook saja karena syarah dan penjelasannya saya banyak ya beberapa kitab yang saya perlu baca. Ini dengan daftar isi sama apa ya? Sama lampiran itu 205 halaman. Jadi saya kira tipis sekali. Tapi bahasa Arab ya. Yang saya pegang masih bahasa Arab. Ya, karena saya pun tidak puas juga dengan penjelasannya ringkas-ringkas karena misalnya hadis yang ke-10 ini hanya tiga lembar berapa berarti 2 lembar setengah. Ya, tiga lembar lah ya. Jadi tapi bagus sekali sebenarnya kalau ada terjemahnya itu. Jadi ini ingat jemaah sekalian, setiap hadis yang kita baca itu selalu di situ ada 5 poin hadis Nabi ya, 5 poin ajaran. 5 poin ajaran. Ya, ini hari ini kan 5 tadi, 5 persoalan. Minggu lalu itu kita bicara tentang minggu lalu itu keutamaan hari Jumat itu juga 5. Kemudian hadis sebelumnya itu rahasia Allah atas manusia itu 5. Pokoknya semuanya 5. Semuanya 5. Makanya judul buku ini Arba'una Hadisan, ada 40 hadis. Kullu hadisin fi khamsi hisal. Setiap hadis itu memuat 5 perkara gitu, biar gampang diingat. Dulu ada yang buku yang 11, 22, 33 itu buku apa ya? Lupa saya. Mungkin ada juga, ini kebetulan yang 5. Sebentar, saya ambilnya aja. Moga yang mau menambahkan silahkan, kita share aja ya.
berbagi gitu, berbagi aja. Kalau yang dari saya kira sudah cukup jelas Pak Medi. Ya mungkin ini tadi kan penjelasannya secara umum ya, secara konkret dalam kehidupan sehari-hari itu bisa bikin list ini. Listnya apa saja sih kita membuat nomor 1 zina itu bentuk konkretnya yang Ya kita konkretnya itu ucapkan. jangan terjebak pergaulan bebas gitu kan. Ya silahkan dibuat itunya. Jadi listnya itu bagus juga Pak Medi. Takaran itu kan takaran timbangan, tapi perluasannya kan juga korupsi, takaran pembicaraan juga tidak jujur ngomong itu kan juga. Ini kan unsur yang kejujuran ya ini. Kejujuran dalam melakukan semua baik berbicara maupun bertindak nomor 2. Zakat ini. Karena kalau yang tafsiran tentang timbangan di orang dagang itu udah umum Pak Medi. Iya. Ada teman saya Pak Medi aktivis dakwah juga, ustadz juga gitu. Begitu saya ngobrol karena saya membuka kitab, saya bilang saya buka kitab tentang tadabbur Al-Quran dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Selama ini dia paham kalau mutafifin itu ya kaitannya dengan para pedagang gitu. Saya bilang enggak gitu, tafsir letterleknya begitu. Coba saya tunjukkan satu kitab, baru dia kaget. Jadi perilaku curang itu bukan hanya dagang, tapi juga dalam bertutur kata dan seterusnya itu tuh juga bisa curang gitu. Dan itu sering tidak disadari. Karena selama ini pemahaman kita terhadap itu hanya pada perilaku ya karena bahasanya kan Pak Medi al-mizan, al-kail. Al-kail itu kan takaran Pak Medi. Al-mizan itu timbangan. Itu kan memang persepsi kita selama ini pada aktivitas dagang gitu. Kita lupa juga interaksi kita dengan Allah kesemuanya itu juga tijarah, bisnis juga kan. Qul hal adullukum ala tijaratin, itu kan bisnis. Surga, neraka itu juga digunakan bahasa bisnis oleh Allah. Iya. Iya. Oh, maaf, boleh berkomentar atau bertanya? Sangat dinanti. Monggo. Ada 2 hal yang saya kemarin saya tunggu. Yang pertama itu tentang al-mutafifin ya. Saya kemarin mohon maaf saya mohon maaf kemarin enggak kelewat. Ingatnya udah jam 7 baru ya jam 6 bersih-bersih sebelum jam bersih malah kan sampai kelupaan. Alhamdulillah, moga Ibu. Udah jam 7 lebih loh, harusnya dengerin Pak Ustadz Fatur ini. Ya, kalau tentang al-mutafifin saya kira semua sepakat ya bahwa yang dimaksud kecurangan itu ala kulli hal gitu ya. Jadi maksudnya ya seperti dosen memberi nilai. Ya, betul. Masuk itu Bu, masuk itu. Ya, barangkali bahkan yang kita perlu hati-hati itu barangkali ya orang tua yang lebih mengasihi satu anak dibanding yang lain hanya karena faktor mungkin ada alasan emosional tertentu. Itu juga saya pikir kadang jangan-jangan itu juga kecurangan. Betul Bu. Biasanya kan orang tua misalnya ini Pak, anak bungsu itu lebih disayang gitu. Kayak gitu padahal mungkin membuat anak yang lain merasa iri dirugikan, entah itu dirugikan dalam hal kenyamanan dan sebagainya. Itu jangan-jangan kita juga terancam gitu ya. Artinya al-mutafifin itu not only hal-hal yang bersifat fisik ya, tapi semuanya gitu. Ya kalau urusan kerjaan misalnya korupsi itu ya jelas ya. Artinya itu kan jelas, apalagi itu gitu ada buktinya bisa dilihat. Nah, itu al-mutafifin. Terus yang kedua Pak, saya ini tadi mendengar kata zina itu. Memang zina itu sekarang kan ada banyak bentuk ya Pak ya. Kalau dulu mungkin bisa dimaknai sederhana orang melakukan zina dengan orang ketika hubungan seksual itu bukan dengan yang halal bagi dia gitu ya. Nah, tapi kemudian waktu saya remaja itu karena saya aktif di Pelajar Islam Indonesia gitu ya. Itu kalau training-training itu ya misalnya zina itu ada zina mata, zina tangan, zina hati gitu-gitu ya. Nah, sekarang itu Pak yang saya agak prihatin karena kebetulan saya ini juga beberapa waktu terakhir ini apalagi ini pandemi ini Pak. Ini mudah-mudahan informasi ini tidak mengagetkan ya.
Jadi ada ada fakta bahwa sejak pandemi ini KUA itu terpaksa menurunkan syarat menikah. Nah, jadi Menurunkan syarat menikah, nggih, Bu? Ya, karena terjadi. Gimana maksudnya, Bu? Nah, ini Pak. Jadi anak-anak sekolah itu karena tidak ke sekolah, terus pegang HP, terus ya akses dia untuk menonton tayangan-tayangan yang sebetulnya itu barangkali selama ini nggak ada waktu untuk itu karena sibuk di sekolah. Nah, tapi karena sekarang justru yang dulunya kita orang tua itu bisa membatasi akses internet, tapi karena sekarang dengan dalih sekolah itu harus dengan internet gitu kan. Jadi itu menjadi pintu masuk, Pak. Pintu masuk stimulus-stimulus yang tidak benar itu, dan mendalik banyak yang kemudian ingin praktek dengan mengajak temannya. Nah, entah itu alasannya tugas kelompok atau apa gitu, dan itu se-Indonesia. Jadi fenomena akhirnya harus menikahkan di usia-usia yang masih sebetulnya tidak belum sesuai aturan, itu terpaksa dilanggar karena ya mau mendalik ya karena saya sudah hamil gitu kan, gimana. Nah, ini kan menjadi catatan. Saya masih didengar ya? Masih Bu, masih. Saya pikir kok kayaknya aku ngomong sendiri, jangan. Oh enggak, saya malah nulis ini Bu, saya catat. Ya. Penting ini, infonya penting banget. Iya betul Pak. Jadi maksud saya kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, kayaknya harus ada upaya untuk menyadarkan anak-anak kita tentang tontonan-tontonan yang itu akhirnya merangsang mereka untuk melakukan zina. Nah, itu loh Pak. Nah, ini baru yang ibaratnya zina yang meliputi atau dilakukan oleh anak-anak ya. Ada yang kedua ini juga saya juga miris, kebetulan saya ada klien yang suaminya itu hobi seks online. Nah, jadi ini juga zina kan Pak? Iya Ibu ya. Nah, jadi meskipun tidak berada dalam satu tempat, tapi aktivitas zina itu tetap bisa dilakukan. Saya sendiri, jujur Pak, saya sendiri tidak bisa membayangkan seperti apa. Tapi yang jelas, ini sampai meresahkan karena ya itu tadi, ya istri ketika mengetahui ya jadi apa ya Pak ya jadi shock lah. Nah, karena ini juga berbayar Pak. Jadi tidak hanya yang suka sama suka, tapi juga ini ada. Nah itu loh Pak. Jadi makanya, bentuk zina itu sekarang multivarian gitu. Jadi tidak sekedar dua orang yang bukan suami istri melakukan aktivitas seks gitu ya. Tapi ternyata stimulus-stimulus zina itu semakin banyak. Nah, sehingga makanya betul kan Al-Qur'an itu wala taqrabuz zina. Jadi nah, itu loh Pak. Jadi bagaimana kita itu memasyarakatkan wala taqrabuz zina itu sampai harus misalnya ya ini kalau pengalaman saya sendiri ya, saya selalu berpesan pada anak saya bahwa yang namanya melihat aurat orang yang tidak halal dilihat itu dosa itu, dan kamu harus berhati-hati. Maksud saya itu dari mereka SD itu sudah saya tekankan begitu biar mudah-mudahan sampai sekarang sampai dewasa itu ya mereka tidak tertarik untuk melihat itu Pak. Ya gitulah.
Banyak Iya, toh iya. sekarang entah itu YouTube lewat apa saja bisa. Nah, bahkan ada fenomena ada seorang siswa yang sudah keranjingan menonton itu, lalu di situ ada nomor yang bisa dikontak, dan itu ketika siswa itu berhenti pun ada wanita yang selalu menelpon mengontak. Itu entah enggak tahu orang mana. Sampai sebegitunya Pak godaan generasi sekarang. Berat. Ya, ya, jadi mudah-mudahan informasi dari saya ini menjadi kewaspadaan kita semua sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai ya mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah dari hal-hal yang begitu ya. Amin. Ya, saya itu aja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Ratna, monggo Pak. Yang lain. Luar biasa ya Pak Medi, informasi Bu Ratna ini penting. Ya. Ya ini tadi salah satu persoalan berat kita ya. Ya pertama yang beliau ingatkan kepada kita ini ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya juga demikian, betul Bu Ratna. Jadi i'dilu baina auladikum fin nuhal. Jadi di dalam memberikan sesuatu kepada anak-anak kita harus adil. Kama tuhibbuna an ya'dilu bainakum fil birri wal udfi. Sebagaimana kita ingin juga anak-anak kita ini adil. Nanti kalau mereka sudah dewasa, di dalam berbakti dan berlemah lembut itu adil juga kepada kita. Maka kita pun juga berlaku demikian kepada mereka. Dan disebut di sini kalau di dalam memberikan sesuatu dan lain-lain. Jadi betul Bu Ratna tadi mengingatkan kita, termasuk yang tidak kalah lagi menyeramkan ini yang kedua ini. Saya nggak terbayangkan juga tadi ingin menyampaikan itu karena nggak sempat sampai ke situ baca. Ternyata sisi lain daripada belajar online ya. Jadi mengkhawatirkan sekali memang Pak Medi ini kalau tradisi online ini. Saya terus terang yang agak kurang setuju itu totalitas pembelajaran itu Pak Medi, terutama pada materi-materi yang berkaitan dengan keimanan dan moralitas. Saya kira anak-anak kita harus ada pertemuan secara fisik, bagaimana caranya menyelaraskan dengan protokol kesehatan. Tapi kalau protokol tidak ada, ini juga menjadi persoalan. Itu mungkin upaya yang bisa kita lakukan. Karena tidak semua orang tua juga memiliki kompetensi yang pas ya untuk berhadapan dengan anak-anak ini. Apakah dengan menghandle kan, otomatis ini kan semua orang tua sekarang menjadi ibu bapak guru di rumahnya masing-masing di luar tugas rutin sebagai ibu bapak. Nah terlebih apa yang disampaikan oleh Bu Ratna, selama ini saya membaca data yang saya ingat itu tentang perceraian Bu, angka perceraian yang sangat tinggi, tapi ternyata juga sisi lain ya, ternyata ya betul ya anak-anak, walaupun ya terus terang saya pribadi begitu keras juga sih menghadapi anak-anak dengan persoalan handphone dan seterusnya. Itu pun saya kira margin error-nya sudah sedemikian ketat. Saya kira ini peringatan yang sangat luar biasa ya. Bahkan lebih jauh lagi tadi masalah perilaku seksual yang sedemikian, variannya sedemikian. Sebabnya itu Allah menggunakan kata la taqrabu ya. Artinya la taqrabu itu kan Allah tidak langsung menunjuk pada perbuatan, tetapi semua perilaku, semua fasilitas, semua perangkat yang mendekatkan kepada apa yang disebut zina itu kan warningnya begitu keras dari Allah. Sampai ada kata wala taqrabu. Jadi orang-orang liberal bodoh di dalam memahami ayat, yang nggak boleh kan mendekatinya. Kalau melakukannya langsung nggak apa-apa, dia bilang. Sama Bu, terus terang seorang doktor dari Amerika Serikat, mohon maaf saya sebut Pak Medi,
Tapi nama beliau saya tidak sebut karena bukunya masih ada, Pak Medi. Jadi dokter ini mengatakan, dan kita sudah bertahun-tahun berhadapan dengan orang ini. Saya takut anak-anak muda kita mendapatkan legitimasi, ya. Ini sesat ini pikiran ini. Dia mengatakan di dalam bukunya itu berjudul Jihad Melawan Ekstremisme Keagamaan. Di salah satu halaman dia mengatakan secara implisit, ya. Jadi kalau yang dilarang oleh Tuhan itu adalah seks dalam bentuk tindak kekerasan, jadi intimidasi, memaksa, itu haram dia bilang. Tapi kalau seks dilakukan secara suka sama suka, lalu dia bikin teori tentang seks demokratis, maka Tuhan tidak melarang. Ini saya ingin sampaikan kepada jamaah, ini pemikiran sesat ini. Ini kalau anak-anak kita baca kan mendapatkan legitimasi, apalagi yang menyampaikan itu dokter Islam. Termasuk yang dulu rame, Bu, kita agak rame itu, saya juga dimintai komentar oleh teman-teman wartawan. Itu disertasi yang sangat menjijikkan itu, ya. Dan kemarin dia ungkap lagi itu. Jadi daripada kita, tapi ini di Mesir dulu, saya umroh mungkin lebih dari 7 tahun yang lalu, Bu, mendengar seorang narasumber di televisi Mesir, daripada para ulama sibuk mengatakan bahwa ikhtilat pergaulan muda-mudi itu haram, sudahlah kita halalkan aja, kata dia. Nah, rupanya disertasi di Solo itu lebih parah lagi. Dan itu luar biasa manipulasi tafsiran itu. Daripada pacar ini dianggap haram, dianggap saja sebagai budak yang boleh diperlakukan apapun. Wah, ini kan kacau. Nah, pemikiran ini, Bu, ada di anak-anak kita. Ya kan? Tapi begitu kami kritik, nah ini kita ini yang dianggap radikal, dianggap kemudian yang anti liberal ini dianggap yaitu tadi ekstrim. Dan kemarin terakhir, Bu, itu di status si dokter itu bangga sekali. Dia semakin yakin dengan dunia milenial ini, tesisnya itu menjadi sangat urgen gitu sebagai solusi di dalam pergaulan seks bebas agar orang tidak berdosa. Kan kacau sekali, Bu. Jadi daripada orang masih merasa berdosa, mending dihalalkan saja. Walah, ini penting saya sampaikan ini. Jadi kalau membaca yang kayak gitu juga, ya kacau itu ya. Ya, na'umin dzalik, ya Allah. Ya, ada ya. Nah, ini terima kasih Bu Ratna ini ya, Masya Allah ya. Para jemaah kita saya kira perlu menyampaikan ke keluarga dan para tetangga ini. Dan kita lebih ketat lagi di dalam, ini anak-anak saya juga mendengar ini pengajian nih. Hamad mana Hamad? Ke dapur, mana si Habib juga ini, dengar ini tentang handphone. Dengar nih Bu Ratna ngomong ini, saya tekankan nanti. Terima kasih sembah nuwun Bu Ratna nggih. Sami-sami Pak. Ya ini cuma buat kita semua saling menjaga nggih. Matur nuwun. Betul. Masya Allah. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu. Nah ini Habib sudah dengar Ibu tadi ya. Nah, ini anak saya depan saya ini. Hamad mana? Kamu dengar ya Ibu ngomong ya. Nggih, monggo Pak Medi. Ini sudah jam 7.30 ya, insya Allah nanti cukup saya kira waktunya cukup. Jumat depan yang belum ingin bertanya boleh mundur besok minggu depan. Pak Arif monggo tindak. Pak Taslim monggo nyuwun bantuanipun mimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil qahhar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwal azizul ghaffar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadah tunji qawdaha minal muhlikati wa minan nar. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabili bihaqqi jihadih ma tamalai wan nahar wa ma tamal Qur'an dzikruhu insyaallah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Amin. Mu'minina wal mu'minat. Amin. Ya imin wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih. Insya Allah kita ketemu Ji. Monggo Pak Ustadz. Yes, cukup. Yes, cukup Ji. Yes. Matur nuwun sedaya. Monggo pamit ya Pak Edi. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.